Sudah terlihat belum, teman-teman? Kalau di slideshow. Sudah, Kak. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ibu Dr. Hasnulidah, SPD, MSI, dan kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Trijalmo, MSI, dan yang kami hormati Ibu Endang Limirin Widyastuti. Di sini kami yang beranggotakan Leonardo Putra Perdana dan Eva Zelviana akan mempresentasikan fisiologi stres lingkungan. Baik, pertama kami mulai dari pengertian ya. Jadi pengertian stres. Jadi teman-teman, stres itu sama saja dengan cekaman. Jadi di sini kami mengambil dari menurut Levitt, jadi cekaman fisiologi pada tumbuhan itu merupakan segala perubahan kondisi lingkungan yang mungkin akan menurunkan atau merugikan pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan atau fungsi normalnya. Kemudian Campbell menambahkan bahwa cekaman juga dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan yang dapat memberi pengaruh buruk pada pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwasanya cekaman atau stres itu apa gitu ya. Jadi cekaman atau stres itu sebenarnya adalah perubahan kondisi lingkungan yang dapat merugikan tumbuhan tersebut ya. Merugikannya dalam hal apa? Merugikannya dalam hal menurunkan pertumbuhannya atau perkembangannya seperti itu. Nah, di sini adalah macam-macam cekaman, tapi sebelum kami membahas macam-macam cekaman, itu kami akan memberi tahu dulu bahwasanya lingkungan yang seperti apa sih yang rawan terkena cekaman seperti itu. Jadi ada dua lingkungan yang paling besar yang kemungkinan sangat besar kena cekamannya ya, yaitu adalah lingkungan gurun dan daerah kering lainnya. Kemudian ada namanya lingkungan tundra dan daerah yang dingin yang lainnya ya selain tundra. Selain dua lingkungan itu, ternyata masih ada lagi lingkungan-lingkungan yang juga rawan gitu terkena cekaman, seperti lingkungan yang rawan banjir, kemudian lingkungan yang tanahnya asam, kemudian juga ada lingkungan yang suhunya juga ekstrim seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kami akan menjelaskan macam-macam cekaman yang terjadi pada tumbuhan dan bagaimana respon tumbuhan tersebut untuk bertahan pada cekaman tersebut seperti itu. Di sini kami membahas dari cekaman air dulu ya. Jadi cekaman air itu adalah water stress. Nah, ada dua macam cekaman air. Yang pertama ketika tumbuhan itu kelebihan air. Yang kedua ketika tumbuhan itu kekurangan air. Nah, di sini ketika tumbuhan itu kekurangan air, maka yang terjadi adalah water deficit stress, teman-teman, atau kekurangan air ya sudah jelas. Kemudian kelebihan air itu maka akan terjadi flooding stress. Nah, di mana nanti flooding stress ini akan menyebabkan yang namanya oksigen stress ya, karena sudah jelas bahwasannya di dalam air kan susah oksigen ya, jadi oksigen stress. Nah, bagaimanakah respon-responnya nanti akan kami bahas setelah ini. Pertama, kami membahas cekaman kekurangan air. Sebenarnya cekaman kekurangan air ini juga bisa disebut juga dengan cekaman kekeringan ya, karena kan sudah jelas ketika tumbuhan itu kekurangan air, maka tumbuhan itu akan kekeringan. Nah, kenapa tumbuhan itu bisa terkena cekaman kekurangan air? Nah, ini karena disebabkan oleh kekurangan suplai air di daerah perakaran dan permintaan air yang berlebihan oleh daun dalam kondisi laju evapotranspirasi melebihi laju absorpsi air oleh akar tanaman. Jadi di sini ternyata laju penguapannya itu lebih besar ya dibandingkan laju penyerapan akar tanaman. Nah, kapan gitu ya? Kapan terjadinya cekaman kekurangan air pada tumbuhan? Ternyata ketika kami baca itu cekaman ini terjadi jika kelembapan tanahnya itu sudah lebih rendah dari titik layu tumbuhannya seperti itu. Jadi ketika titik layu pada tumbuhan sudah melebihi ini ya kelembapan tanahnya, maka dia akan layu ya tumbuhannya. Nah, selanjutnya di sini ada respon tumbuhan terhadap ketersediaan air, tapi sebelum itu kami membahas macam-macam tumbuhannya dulu ya. Nah, di sini tumbuhan itu dibagi menjadi 3 ya berdasarkan ketersediaan airnya. Yang pertama yaitu ada tumbuhan hidrofit, kemudian yang kedua adalah tumbuhan mesofit, dan yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Nah, di mana
tumbuhan hidrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat ketersediaan airnya yang banyak. Nah, kemudian kalau mesofit ini tumbuhan yang hidup ketersediaan airnya yang sedang, dan yang xerofit ini adalah tumbuhan yang hidup di ketersediaan airnya yang langka gitu ya. Jadi xerofit ini tumbuhan yang hidup di tempat yang kelangkaan airnya hampir sepanjang waktu ya. Hampir sepanjang waktu itu airnya sangat sulit didapat. Nah, bagaimana respon tumbuhan? Nah, di sini adalah respon tumbuhan yang dibagi-bagi ya secara khusus, yang khususnya ada di kebanyakan di tanaman gurun gitu ya. Di sini kami mendapatkan dari buku Frank G. Salisbury. Nah, ada kondisi jaringan tumbuhan ya. Di sini ada 3 macam, ada cekaman air tidak ada atau kecil ya di bagian sini. Ini cekaman air tidak ada atau kecil. Kemudian yang di tengah ini adalah cekaman airnya sedang, dan yang di sini adalah ketika terkena cekaman airnya itu sangat ekstrim. Ada 5 macam mekanisme ya menurut di buku Frank D. Salisbury itu. Yang pertama ada mekanisme lolos dari kekeringan, yang kedua ada mekanisme pengguna air, yang ketiga itu ada mekanisme pengumpul air, yang keempat itu ada mekanisme penghemat air, dan yang kelima itu ada disebut dengan toleran hidrasi gitu. Nah, berdasarkan dari kelima macam ini, ternyata ada para ahli itu membagi klasifikasi lain gitu ya, tata nama dan klasifikasi lain menurut para ahli. Nah, di sini ada menurut Levitt. Menurut Levitt itu ada 2 macam ya, 2 macam klasifikasi, yaitu tanaman yang tahan terhadap cekaman, nah ini, kemudian tanaman yang toleran. Kemudian menurut Sun, tahun 1927, ini ada lolos, kemudian ada menghindar, ada menolak, dan menahan. Dan menurut Daubenmire itu ada tanaman setahun, bertahunan non-sukulen, kemudian sukulen, dan bertahunan non-sukulen. Nah, di sini akan kami bahas satu persatu. Yang pertama adalah mekanisme lolos dari kekeringan ya. Ini contohnya adalah tumbuhan gurun setahun. Nah, bagaimana dia cara lolos dari kekeringan? Nah, ternyata ketika kami baca di tumbuhan gurun setahun ini, dia lolos dari kekeringan dengan cara hidup hanya sebagai biji dorman selama musim kekeringan. Nah, ini yang sudah dibahas sama Mbak Fatin ya. Biji dorman itu jadi dia nggak mati dan dia nggak hidup, dan dia belum hidup ya. Jadi dia hanya hidup sebagai biji dorman dan tidak berkecambah. Nah, kemudian ketika kan di gurun itu nggak selalunya kering ya, kadang ada hujan gitu. Jadi ketika dia hujan dan curah hujannya itu cukup untuk membasahi tanah sampai kedalaman tertentu, maka biji ini dapat berkecambah gitu. Ketika nanti air sampai biji ini berkecambah, dan itu adalah respon terhadap adanya pencucian yang menghanyutkan penghambat perkecambahan. Jadi waktu seperti Bapak Fasin itu, jadi ketika ada air ya terkena biji dorman, itu penghambat perkecambahannya dicuci oleh air tersebut seperti itu. Nah, kemudian ada mekanisme pengguna air. Mekanisme pengguna air di sini kami ambil contoh saja palem ya. Palem itu yang karena paling kita tahu yang paling terkenal ya. Nah, bagaimana cara dia menghindari cekaman air ya. Nah, itu dengan cara pengguna air. Ternyata tumbuhan palem ini akar tunjangnya itu dalam. Akar tunjangnya dalam. Sedalam apa? Ternyata akar tunjangnya itu memiliki panjang 7 sampai 10 meter ya, 7 sampai 10 meter ke bawah mencapai muka air tanah, sehingga tumbuhan palem ini tidak pernah mengalami potensial air negatif yang ekstrim seperti itu. Dan kalau menurut Levitt ini masuk ke tahan ya, ini juga masuk ke tahan. Kalau menurut Sanz ini masuk ke dalam kategori menghindar ya, ini lolos. Kalau Daubenmire ini tanaman setahun, ini tanaman bertahunan non sukulen. Kemudian ada yang cekaman air sedang nih. Bagaimana yang terkena cekaman air sedang ya? Ini caranya adalah pengumpul air sukulen. Sukulen kemudian berfotosintesis dengan kem ya. Jadi tumbuhan sukulen itu contohnya kaktus ya, contohnya kaktus dan berbagai tumbuhan kem. Nah, kita tahu ya bahwasannya fotosintesis kem itu kan dia stomatanya menutup pada siang hari ya. Stomatanya menutup pada siang hari, dan dia menolak kekeringan dengan menyimpan air di dalam jaringan sukulennya. Jadi ketika yang saya baca itu, air yang disimpan cukup dan laju kehilangannya sedemikian rendah karena kutikulanya juga tebal dan stomata menutup pada siang hari, sehingga tumbuhan itu dapat bertahan hidup selama jangka waktu yang lama tanpa penambahan kelembapan gitu ya. Dan ternyata ketika dia memiliki akar yang dangkal dan lebat ini, ternyata akar dangkal dan lebatnya ini
berfungsi untuk menyerap atau mengumpulkan kelembapan permukaan setelah adanya badai dan menyimpan dalam jaringan sukulen. Jadi kalau teman-teman bingung jaringan sukulen apa, itu jaringan sukulen itu yang memiliki daging yang tebal ya, seperti kaktus, kemudian lidah buaya ketika kita potong itu ada air ya di dalamnya. Nah, kemudian ada penghemat air. Di sini contohnya adalah tanaman semak gurun ya, tanaman semak gurun atau berbagai xerophyt. Xerophyt itu yang tadi kelangkaan air. Jadi bagaimana cara adaptasinya? Ternyata cara adaptasinya adalah untuk memiliki bentuk daun yang kecil, kemudian stomatanya berbentuk ceruk, kemudian daunnya berbulu. Ya, ini daun berbulu ini sudah jelas berfungsi untuk apa namanya? Untuk mempertahankan transpirasi ya, untuk mencegah transpirasi yang berlebih. Dan kemudian yang paling istimewa itu adalah yang terkena cekaman air yang ekstrim. Nah, ini toleran hidrasi ya. Toleran hidrasi ini yang paling mengesankan di antara xerophyt lainnya. Makanya jadi disebut dengan tumbuhan euxerophyt. Jadi tumbuhan euxerophyt itu adalah tumbuhan xerophyt sejati gitu ya sebutannya. Nah, tumbuhan ini kehilangan banyak air. Padahal tumbuhan ini kehilangan banyak air sehingga protoplasmanya mengalami potensial air negatif yang ekstrim. Jadi ketika dia kehilangan banyak air, potensial air yang negatif yang sangat ekstrim, tetapi tumbuhan ini mampu bertahan hidup dan tidak mati gitu. Ternyata senjata untuk melawan kekeringannya adalah kemampuan untuk bertahan terhadap kekeringan, yaitu dia menjadi toleran kekeringan atau toleran hidrasi, karena juga sifat protoplasmanya juga yang belum dipahami seluruhnya ya. Kemudian bagaimana cara dia mendapat airnya? Ternyata tumbuhan tersebut dapat mengambil air dengan langsung dan cepat. Dia bisa mengambil air dari embun, kemudian juga mengambil air dari hujan, dan bahkan dia bisa mengambil air dari uap-uap air di atmosfer. Itu adalah tumbuhan xerophyt, makanya dia dapat masuk ke dalam toleran hidrasi seperti itu. Nah, ini tata namanya ya, dia masuk ke dalam toleran, kemudian cekaman air ekstrim ini masuk ke dalam menahan dan bertahan dalam sukulen. Kemudian cekaman sedang ini sukulen ya, karena yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini adalah mekanisme yang secara umum ya, mekanisme cekaman kekeringan atau cekaman kekurangan air secara umumnya. Nah, di sini kami ambil contoh yang paling banyak soalnya karena ini adalah jagung gitu. Jadi ketika jagung itu terkena kekeringan, ya, dikena matahari terus tapi nggak pernah disiram, gitu, maka akan terkena kekeringan. Di sini akan mengalami dehidrasi gitu. Jadi tumbuhannya akan mengalami dehidrasi. Ketika dia mengalami dehidrasi, nah turgor pada sel-sel penjaga itu akan turun, gitu ya. Turgor pada sel-sel penjaga itu akan turun sehingga stomatanya itu akan tertutup. Nah, ternyata stomata tertutup ini bukan hanya disebabkan oleh turgor sel yang turun ya, dan penutupan stomata ini dibantu juga oleh hormon asam absisat, di mana yang kita sudah bahas kemarin yang beberapa minggu yang lalu ya, itu hormon asam absisat itu untuk menutup stomata. Nah, dikarenakan stomatanya ini tertutup, otomatis akan menyebabkan difusi CO2 ya, karena kan fotosintesis menggunakan CO2, jadi difusi CO2 dan fotosintesis terhambat. Ketika difusi CO2 dan fotosintesis terhambat, otomatis karbohidrat juga pasti turun ya, pasti turun karena memang hasil dari fotosintesis kan adalah karbohidrat. Nah, ketika karbohidrat turun, maka hasilnya juga turun karena kan jagung ini karbohidrat oh. Ya, jagung ini kan karbohidrat, maka karbohidrat juga hasilnya akan turun seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan tumbuhan yang normal dan tumbuhan yang terkena cekaman kekeringan atau cekaman kekurangan air. Di sini bisa kita lihat tumbuhannya normal itu daunnya segar ya, masih melebar, sedangkan daun yang terkena cekaman kekeringan itu sudah mulai layu dan sudah mulai menggulung. Nah, ternyata saya baca kenapa menggulung ini, ternyata tumbuhan ini menggulung, daun ini menggulung itu karena dia mengurangi laju transpirasinya, seperti itu. Selanjutnya adalah cekaman kelebihan air ya. Kalau tadi ada cekaman kekeringan, sekarang adalah cekaman kelebihan air. Cekaman kelebihan air ini ternyata memiliki dampak, yaitu menurunkan pertukaran gas antara tanah dan udara yang mengakibatkan menurunnya ketersediaan O2 bagi akar, sehingga menghambat pasokan O2 bagi akar. Nah, ketika tanaman itu terkena cekaman air ya, cekaman kelebihan air, maka yang terjadi adalah hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen seluler. Jadi dia nggak habis banget ya oksigennya, tetapi dia masih kekurangan. Kemudian
Bisa juga terjadi anoksia pada tumbuhan, di mana anoksia ini adalah penurunan tajam kadar oksigen. Jadi benar-benar respirasi seluler pada tumbuhan itu sudah benar-benar terhambat seperti itu. Jadi kalau hipoksia itu belum benar-benar terhambat, tapi kalau anoksia itu sudah benar-benar terhambat, oleh karena itu terjadinya penurunan tajam kadar oksigen. Selanjutnya di sini adalah macam-macam genangan. Jadi bagaimanakah kelebihan air yang dimaksud itu ya, sehingga menyebabkan cekaman air gitu. Jadi ada waterlogging dan flooding. Waterlogging itu bisa diperhatikan gambarnya, ini adalah hanya akarnya saja yang terendam. Kemudian kalau flooding, ini dibagi dua, ada partial submergens, ada complete submergens, di mana kalau partial itu hanya sebagian dari akar, kemudian sebagian batangnya. Nah, yang complete submergens ini ada seluruh tumbuhannya terendam oleh air ya, dari akar sampai paling pucuk itu terendam oleh air. Nah, bagaimanakah responnya ketika dia terkena waterlogging dan flooding ya? Nah, di sini adalah adaptasi, anatomi, dan morfologi selama tanaman tergenang air. Nah, di sini bisa kita lihat gambar teman-teman. Bagaimanakah cara tumbuhan itu mengalami adaptasinya gitu ya. Jadi anatomi dan morfologi adaptasi pada hipoksia atau anoksia. Di sini saya akan membahas lintisel dulu ya. Jadi yang pertama tumbuhan itu akan membentuk yang namanya lentisel hipertrofi. Nah, ini ternyata saya juga karena gara-gara hipoksia anoksia ini, jadi saya di sekolah itu ada tumbuhan ya, saya perhatikan ternyata memang ada lentisel seperti ini di permukaan airnya gitu, di akar, di atasnya dekat permukaan air. Nah, ternyata ini berfungsi untuk memfasilitasi difusi O2 gitu ya. Kemudian sebagai ventilasi zat-zat beracun ya, hasil dari respirasi anaerobik seperti etanol, etilen, CO2. Kemudian dia juga bersifat permeabel kuat terhadap air. Nah, ternyata fungsi-fungsi lentisel ini adalah sebagai homeostatis air pada tumbuhan gitu. Jadi sebagai penyeimbang air pada tumbuhan, airnya tidak terkurangan dan tidak kelebihan. Dan kemudian ada namanya akar adventif gitu. Nah, ternyata di akar adventif ini dia berfungsi kan, kalau kita sekalian nih ada akar-akar putih ini di sebelah ini kan akar utama ya, akar adventif itu yang putih-putih ini. Nah, ternyata dia itu berada di permukaan air. Jadi kalau akar adventif dan hipertrofi lentisel itu yang tidak terendam sepenuhnya ya, hanya terendam sebagian atau terendam bagian akar. Nah, ini berfungsi untuk menggantikan akar utama yang sudah busuk. Jadi akar utamanya sudah busuk, maka akan timbul akar adventif. Kemudian untuk mengembangkan meningkatkan ya, untuk meningkatkan penyerapan air dan untuk menyuplai air dan mineral. Nah, dia ini adalah aktif dan sebagai akar fungsional ya. Ini kalau teman-teman lihat di permukaan air itu kalau ada tanaman yang terendam itu akan ada akar adventif seperti ini. Nah, biasanya akar adventif ini juga tumbuh di banyak lentisel. Nah, di sini kita bisa lagi ya lentisel. Nah, di sini ada yang putih-putih ini adalah akar adventif seperti itu. Nah, kemudian bagaimana yang anoksia? Yang anoksia itu kan penurunan tajam kadar oksigen, berarti berarti tumbuhan ini terkena cekaman kelebihan air yang terendam penuh ya, complete submergens kalau tadi. Nah, ini akan terjadi kematian sel awalnya. Ini ketika sel itu mati, ini di bagian parenkim ya. Ketika sel-sel itu mati, maka di sini akan terjadi lubang-lubang nih. Kan sudah mati, akan disorganisasi, maka terjadi lubang-lubang. Nah, lubang-lubang ini disebut dengan aerenkima. Jadi di dalam parenkim ini ada namanya aerenkima untuk udara ya, namanya air gitu ya. Dan ini berfungsi untuk meningkatkan poros akar, kemudian juga sebagai ventilasi ya, ventilasi fototoksik atau ventilasi zat-zat beracun, dan untuk mempercepat difusi gas ya, untuk mempercepat difusi gas yang dalam hal ini adalah oksigen ke tanaman karena dia memiliki aerenkima seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah cekaman suhu ya, temperatur stres. Jadi cekaman suhu ini juga ada dua, yaitu ketika tanaman terkena suhu tinggi dan tanaman terkena suhu rendah. Nah, ketika tanaman terkena suhu tinggi, nah ini maka akan terjadi denaturasi enzim. Nah, ketika terkena cekaman suhu rendah, maka lipidnya itu mengkristal. Nah, ini yang sudah dibahas Mbak Fatin kemarin ketika ada pertanyaan kenapa
tumbuhan itu butuh suhu optimal. Ya, ternyata tumbuhan itu butuh suhu optimal karena ketika terkena suhu tinggi itu enzim akan terdenaturasi, dan ketika terkena suhu rendah maka lipid yang dalam membran itu akan mengkristal seperti itu. Nah, cekaman panas, jadi tumbuhan ini akan mati pada suhu 44 sampai 50 derajat Celcius. Nah, kecuali tanaman yang toleran terhadap suhu tinggi. Nah, kenapa? Karena pada suhu tinggi yang ekstrim, enzim-enzim atau protein fungsional ya itu akan mengalami denaturasi ya. Jadi lipatan-lipatannya itu akan hancur, akan rusak ya. Karena enzim-enzim itu rusak, maka metabolisme tumbuhan itu sudah pasti akan terganggu seperti itu. Nah, respon dari tumbuhan ini ketika terkena cekaman suhu yang tinggi, maka akan mengaktifasi namanya HSP atau heat shock protein. Nah, heat shock protein itu apa? Heat shock protein itu adalah protein khusus yang disintesis khusus pada kondisi ekstrim seperti itu. Nah, ini adalah fungsi HSP ya sebagai respon cekaman panas. Jadi ketika ini ada dua ya. Pertama saya akan bahas yang pertama dulu karena ini pembentukan protein. Jadi selain dia respon cekaman panas, ternyata dia juga bisa membantu untuk membuat protein yang baru. Jadi ketika protein baru ini disintesis oleh ribosom, dia bisa heat shock protein ini bisa sebagai tempat untuk pelipatan-pelipatan protein fungsional yang akan baru sehingga nanti lipatan proteinnya itu akan sempurna seperti ini. Nah, kemudian ketika kan ini udah jadi nih, ini udah jadi ya, ini protein fungsional udah jadi atau enzimnya itu udah jadi. Nah, ketika terkena heat stress, maka protein fungsional ini akan terdenaturasi. Nah, ini ya, misalnya kita ini masih melipat, ini sudah melengkung-lengkung, lipatannya udah nggak sempurna. Nah, heat shock protein ini datang untuk membuat lipatan-lipatan ini, yang protein fungsional terdenaturasi ini akan menjadi lipatan-lipatan yang baik lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika terkena cekaman dingin? Nah, ini di buku Frank Besalis lagi ya, ternyata kami mencari sebenarnya suhu terendah itu apa sih? Gitu ya, suhu terendah tumbuhan itu bagaimana? Ternyata tidak ada batas suhu terendah bagi kelangsungan hidup spora, biji, dan bahkan lumut karang dan lumut daun tertentu. Jadi ternyata batas suhu terendah pada tumbuhan itu berbeda-beda ya, sesuai kemampuan tumbuhannya. Nah, ketika tumbuhan itu terkena cekaman dingin, maka yang terjadi adalah ketidakstabilan membran selnya. Ya. Jadi di sini kami membuat mekanismenya. Yang pertama, ketika tumbuhan, ya kita mensimulasikan bahwasanya tumbuhan itu terkena suhu di bawah titik kritisnya. Seandainya titik kritisnya itu adalah 0 dan 0 derajat ya seandainya, dia terkena suhu misalnya -5 gitu. Maka di sini yang terjadi adalah membran sel itu akan kehilangan kecairannya. Kita tahu bahwasanya membran sel itu kan bentuknya cair tuh, bentuknya cair dan komposisinya kan ada lipid ya. Nah, karena dia cair, kemudian lipidnya ini akan terkunci ya. Lipid itu terkunci dalam struktur kristal. Kristal itu berarti membeku ya. Kan kita tahu kalau cairan ya membeku itu akan menjadi kaku ya. Jadi lipid itu akan menjadi kaku karena sudah membentuk kristal gitu. Nah, otomatis karena kan membran sel itu untuk transport zat ya, jadi otomatis dia akan mempengaruhi transport zat terlarut melewati membran gitu. Kemudian ketika lipid yang berkristal ini, kristal es ini sudah masuk ke dalam protoplasma, otomatis akan merobek membran karena dia sudah melewati membran. Ketika membran robek, maka membrannya akan rusak. Nah, bagaimana responnya? Bagaimana respon dan adaptasi pada tumbuhan yang terkena cekaman dingin? Nah, ternyata di sini adalah yang pertama, tumbuhan itu akan mengubah komposisi lipidnya. Jadi mengubah komposisi lipid itu dari yang lemak jenuh itu akan meningkatkan proporsi ke lemak tak jenuh. Nah, di sini saya mencari perbedaan kenapa sih kok tumbuhan itu mengubah komposisi membrannya menjadi lemak tak jenuh gitu ya. Ternyata ketika saya baca itu di artikel-artikel kimia itu lemak tak jenuh itu dia memiliki titik beku yang relatif lebih rendah dibandingkan lemak yang jenuh ya gitu. Jadi untuk membekunya itu sangat kecil kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian untuk tumbuhan-tumbuhan yang toleran ini dia juga ada perubahan komposisi zat terlarut di dalam selnya gitu. Jadi walaupun sitosol yang mendingin di bawah 0 derajat Celcius, dia tidak akan membeku meskipun kristal esnya terbentuk dalam dinding sel. Jadi tidak sampai ke dalam membrannya. Baik, selanjutnya adalah cekaman salinitas, di mana cekaman salinitas ini merupakan
kelebihan garam ya, yang akan dipresentasikan oleh Mbak Eva kepada Mbak Eva. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Deo. Selanjutnya yaitu mengenai cekaman salinitas. Nah, sekaman salinitas itu merupakan keadaan garam yang terlarut seperti NaCl, Na2CO3, dan Na2SO4 dalam jumlah berlebih, sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi pertumbuhan tanaman. Nah, jadi cekaman salinitas atau kadar garam yang tinggi pada tanah itu dapat menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman itu terhambat. Nah, tumbuhan itu mengalami dua masalah di daerah seperti ini. Yang pertama, dalam memperoleh air dari tanah yang potensial airnya negatif atau rendah. Nah, ini akan memacu air keluar dari jaringan sehingga tumbuhan akan kehilangan tekanan turgornya. Yang kedua, konsentrasi tinggi dari ion natrium, karbonat, dan klorida yang dapat memungkinkan beracun. Next. Nah, cekaman salinitas itu dapat terjadi karena ion Na+ dan Cl- meningkat, sehingga terjadinya penurunan penyerapan air dan nutrisi, sedangkan untuk kadar ion K+ dan Ca2+ menurun. Nah, kalium di sini itu berfungsi untuk mempertahankan turgor sel dan aktivitas enzim, sedangkan kalsium ini berfungsi untuk mempertahankan integritas dari membran. Next. Nah, ini pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan tanaman. Yang pertama, itu dapat menghambat perkecambahan benih. Yang kedua, menghambat proses pembesaran dan pemanjangan sel. Yang ketiga, itu terganggunya proses fotosintesis. Yang keempat, terganggunya penyerapan unsur hara. Dan yang kelima, ini dapat mengurangi kualitas dari tumbuhan. Nah, pada gambar, ini terlihat ada tanaman padi yang toleran dan peka akibat cekaman salinitas. Tanaman padi yang toleran itu dia akan tetap tumbuh. Sedangkan untuk tanaman padi yang peka akibat cekaman salinitas, dia pertumbuhannya terhambat dan lama-kelamaan dia akan mati. Nah, pada kondisi salin seperti ini, pertumbuhan dan perkembangan tanaman terhambat karena akumulasi berlebih dari Na dan Cl dalam sitoplasma, yang menyebabkan perubahan metabolisme di dalam sel tumbuhan. Next. Nah, adapun perubahan morfologis pada tanaman padi yang terkena cekaman salinitas, yang pertama, ujung daunnya dia berwarna keputihan seperti hangus terbakar. Yang kedua, pertumbuhan tanamannya kerdil. Yang ketiga, penggulungan daun. Yang keempat, bercak daun yang berwarna putih. Dan yang kelima, itu pertumbuhan akarnya sedikit. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan morfologi tanaman padi yang mengalami cekaman salinitas. Semakin tinggi kadar garam, maka akan menghambat pertumbuhan dari tanaman. Dilihat bahwa ini lama-kelamaan tanaman tersebut dia akan mengalami kematian dan pertumbuhan akarnya itu sedikit. Next. Adapun mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman salinitas yaitu dengan ekskresi garam. Nah, ketahanan terhadap salinitas ini dapat dicapai melalui ekskresi garam pada tumbuhan. Yang pertama, garam itu akan tersimpan di akar yang diserap bersama air dan hara. Kemudian, garam-garam tersebut itu dikeluarkan dari meristem, terutama ke tajuk dan daun yang telah membuka sempurna dan aktif melakukan fotosintesis. Nah, jadi pada gambar ini, garamnya itu terlihat pada gambar ini yang bintik-bintik putih ini merupakan garam yang dikeluarkan oleh tumbuhan dari meristem. Terus dia terdapat pada daun yang telah membuka sempurna dan aktif melakukan fotosintesis. Next.
Nah, menurut Follett pada tahun 1981 mengajukan 5 tingkatan pengaruh salinitas tanah terhadap tanaman, mulai dari tingkat non-salin hingga tingkat salinitas yang sangat tinggi seperti diberikan pada tabel berikut. Yang pertama itu keadaan tanah yang non-salin itu dengan kadar garam 0 sampai 2 mH. Pada kondisi ini itu dapat diabaikan oleh tanaman karena tidak memberikan pengaruh pada tanaman. Untuk keadaan tanah yang sedang dengan kadar garam 2 sampai 4 mH, di sini tanaman yang peka mulai terganggu. Untuk keadaan tanah yang sedang dengan kadar garam 4 sampai 8 mH, pada kondisi ini kebanyakan tanaman itu mulai terganggu. Untuk keadaan tanah yang tinggi dengan kadar garam 8 sampai 16 mH, kondisi tanaman yang toleran terhadap salinitas atau kadar garam ini belum terganggu. Dan untuk keadaan tanah yang sangat tinggi dengan kadar garam lebih dari 16 mH, pada kondisi ini hanya beberapa jenis tanaman yang toleran yang dapat tumbuh. Next. Nah, ini merupakan contoh dari tanaman halofit. Tanaman halofit itu merupakan tanaman yang toleran terhadap salinitas yang tinggi. Yang pertama ada Salicornia. Nah, Salicornia ini merupakan salah satu dari tanaman halofit sekulen. Tanaman ini tumbuh baik pada konsentrasi NaCl yang tinggi. Nah, tanaman Salicornia ini disebut juga sebagai tumbuhan garam. Yang kedua, Armeria maritim merupakan spesies tanaman berbunga yang tumbuh di rumpun rendah dan memiliki batang yang panjang. Dan yang ketiga, mangrove. Seperti yang kita ketahui bahwa mangrove adalah jenis tanaman yang dapat hidup pada habitat air payau dan air laut. Next. Nah, ini merupakan contoh dari tanaman glycophyt, yaitu tanaman yang peka terhadap kadar garam tinggi atau terhadap salinitas yang tinggi. Contohnya di sini ada bawang merah, kemudian ada wortel dan kentang. Nah, tanaman yang mengalami stres garam, umumnya ini tidak menunjukkan respon dalam bentuk kerusakan langsung, tetapi pertumbuhan yang tertekan dan perubahan secara perlahan. Next. Nah, selanjutnya yaitu cekaman pada tanah masam, atau cekaman tanah masam. Tanah itu dikatakan masam jika dia memiliki nilai pH kurang dari 4 dan tingginya kandungan unsur aluminium atau Al. Keracunan aluminium ini merupakan salah satu faktor terbesar yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman pada tanah masam. Nah, rendahnya pH pada tanah masam ini disebabkan oleh bahan-bahan yang berasal dari kandungan turunan kation-kation basa rendah seperti Ca, Mg, K, dan Na. Nah, konsentrasi aluminium yang cukup tinggi ini pada tanah masam itu dapat menghambat pertumbuhan beberapa spesies karena efeknya yang beracun secara langsung itu dapat mengganggu metabolisme pada tumbuhan. Next. Beberapa hasil penelitian menunjukkan target utama keracunan aluminium adalah jaringan akar tanaman, terutama pada ujung akar. Nah, tanda pertama kelebihan aluminium yaitu yang terjadi pada sistem perakarannya dapat dilihat dari akar tanaman yang pendek, kemudian dia gemuk, mengkerut, akibat terhambatnya pemanjangan akar utama dan akar lateral atau terhambatnya pembelahan sel pada meristem apikal akar. Nah, pada gambar berikut ini merupakan contoh akar yang keracunan aluminium, di mana dapat kita lihat bahwa akar yang keracunan aluminium pada gambar ini, akarnya itu dia kaku, tebal, dan dia mudah patah. Next.
Nah, ini juga merupakan pengaruh peningkatan konsentrasi aluminium selama 24 jam terhadap morfologi akar varietas padi IR64 dan Krawal. Di mana pada akar yang pertama, ini contoh akar yang tidak mendapat cekaman aluminium. Dia akarnya dapat tumbuh dengan baik. Bisa kita lihat dia terdapat akar samping dan akar seminal. Sedangkan untuk keempat akar yang lain, ini dia mendapat cekaman aluminium dengan tingkat cekaman 15-60 ppm. Dia terlihat bahwa akarnya itu dia semakin pendek, tebal, dan tidak terlihat adanya akar samping yang tumbuh. Next. Mekanisme terjadinya keracunan aluminium dan defisiensi hara lain pada tanah masam. Yang pertama, pada pH rendah kurang dari 4, hampir semua aluminium dalam tanah itu berada dalam bentuk Al bebas, yaitu Al3+ yang bersifat racun, sehingga tanaman dapat keracunan Al3+. Dan untuk pH kurang dari 5,5, permukaan tukar kation tanah atau kation exchange site itu dipenuhi oleh Al3+, di mana Al3+ tersebut mengganti atau mendesak posisi Ca2+ dan Mg2+ sehingga tanaman tidak dapat menyerap kalsium dan magnesium dengan baik. Next. Nah, ini morfologi akar tanaman yang mengalami keracunan aluminium. Yang pertama, membesarnya akar, sehingga garis tengahnya menjadi lebih besar dari biasanya. Akar menjadi lebih pendek dan kaku seperti kawat. Yang kedua, akarnya itu dia mudah patah. Yang ketiga, membengkaknya ujung-ujung akar, bisa dilihat pada gambar, dan akar tanaman itu tidak dapat berfungsi dengan sempurna dalam menyerap air dan unsur hara dari tanah. Next. Nah, ini merupakan gejala keracunan aluminium pada tanaman padi pada bagian atas tanaman atau pada bagian daunnya. Keracunan aluminium pada bagian atas tanaman, tepatnya pada bagian daun ini, dia tidak separah dibandingkan pada bagian akarnya. Terlihat pada gambar bahwa daun tanaman padi tampak warna antar tulang daunnya ini kuning, kemerahan sampai putih. Kemudian ujung dan tepi daunnya ini menguning. Nah, selain itu juga terhambatnya pertumbuhan tanaman pada bagian daun ini itu dapat disebabkan oleh kehatnya unsur lain seperti magnesium, kalsium, dan fosfor. Next. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf karena terbatasnya pengetahuan yang kami miliki. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Itu ada Mbak Delis ya, kemudian Mbak Fatin dan Mbak Elsa. Silakan Mbak Delis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tadi mengenai cekaman akibat dari suhu yang tinggi. Itu kan ada protein ya, heat shock protein. Nah, itu bagaimana mekanisme terbentuknya dari heat shock protein itu untuk tumbuhan mengatasi cekaman dari suhu yang tinggi. Terima kasih. Baik Mbak, saya catat dulu ya Mbak pertanyaannya. Jadi bagaimana pembentukan mekanisme HSP ya Mbak Delis? Iya, Pak. Baik, kemudian
Mbak Fatin. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa untuk tanaman yang pada kelebihan garam atau salinitas tinggi itu dapat menyebabkan keracunan. Nah, bagaimana apabila tanaman itu emang habitatnya adalah di laut seperti misalnya mangrove? Apakah adaptasinya itu sama saja dengan yang dijelaskan tadi, bahwa ada beberapa tanaman yang adaptasi kelebihan garamnya mengeluarkan garam ya dari daunnya, sehingga di daunnya itu ada butiran-butiran garam. Seperti itu tadi ya pertanyaannya. Terima Berarti kasih. tadi pertanyaannya apakah dia juga mengeluarkan garam ya Mbak Fatin ya pada Ya, tumbuhan? bagaimana adaptasi yang emang tumbuhan itu habitatnya di laut, seperti yang kita tahu kan laut salinitasnya tinggi. Nah, apakah sama seperti tumbuhan yang lain mengeluarkan garam di daunnya? Karena sepengetahuan saya di mangrove itu di daunnya juga nggak ada garamnya. Seperti itu. Baik, kemudian Mbak Elsa. Ya, izin bertanya Kak, terkait pertanyaannya sama seperti Mbak Fatin, cuma bedanya di sini saya ingin mengetahui gitu, apakah semua tanaman itu melakukan ekskresi garam atau tidak? Atau hanya tumbuhan tertentu saja? Baik, ini Mbak Elsa nanya apakah semua tanaman mengalami ekskresi garam ya? Semua ya, apakah semua tumbuhan dapat melakukan ekskresi garam atau tidak? Oke, mungkin bisa dijawab Mbak Eva untuk garam. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Di sini pertanyaan dari Mbak Fatin itu hampir sama dengan Mbak Elsa. Mbak Fatin pertanyaannya bagaimana adaptasi tumbuhan mangrove yang hidup di kadar garam yang tinggi. Nah, untuk Mbak Elsa, apakah semua tumbuhan dapat melakukan ekskresi garam? Menurut literatur yang saya baca, untuk tanaman yang hidup di kadar garam yang tinggi, dia cara adaptasinya yaitu dengan melakukan ekskresi garam, di mana ekskresi garam itu dia tidak semua tanaman dapat melakukannya. Ekskresi garam itu hanya dapat dilakukan oleh tanaman yang hidup di lingkungan berkadar garam yang tinggi. Itu berdasarkan referensi yang saya baca. Jadi, mangrove itu merupakan salah satu tanaman yang tergolong ke dalam contoh tanaman halofit atau dia toleransi terhadap garam yang tinggi. Nah, pada tumbuhan yang dapat melakukan ekskresi garam ini, dia memiliki yang namanya kelenjar garam. Nah, kelenjar garam ini dia berasal dari modifikasi epidermis. Begitu, Mbak. Apa sama kayak yang tadi dijelaskan? Tadi kan dijelaskan kalau si tumbuhan itu ngeluarin garamnya dari epidermis, terus ada di bagian daunnya kan? Di daunnya itu ada garam. Apakah di mangrove juga sama seperti itu? Atau ada organ lain yang emang tempatnya untuk mengeluarkan ekskresi garam tersebut? Setahu saya, berdasarkan apa yang saya baca pada jurnal, itu ekskresi garam pada mangrove itu dapat dikeluarkan melalui epidermis dari daunnya. Mungkin saya menambahkan ya Mbak Eva dan Mbak Eva untuk Mbak Fatin dan Mbak Elsa. Jadi memang Mbak Fatin ya, jadi awal juga saya bingung apakah sebenarnya tumbuhan bakau itu mengeluarkan garam nggak sih gitu ya. Jadi saya mencari beberapa artikel Mbak Fatin ya. Kemudian ternyata khusus tumbuhan halofit dan itu juga dalam hal ini adalah mangrove, ternyata mereka ini memiliki kelenjar garam ya, namanya kelenjar garam yang berada pada permukaan daun gitu Mbak. Jadi
kelenjar-kelenjar garam ini dia tuh ditemukan pada tanaman halofit yang memiliki kelenjar garam yang memompa garam keluar dari tubuh. Nah, dan memompa garam keluarnya itu melalui epidermis daun. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya juga sama, saya melihat beberapa tanaman mangrove itu tidak terlihat gitu. Nah, mungkin yang terkena cekaman yang paling tinggi mungkin ya yang sampai terlihat, karena memang kalau di artikel itu pada menunjukkan bahwasannya di mangrove itu dia memiliki kelenjar garam, Mbak Fatin, seperti itu. Nah, begitu juga Mbak Elsa, Mbak. Jadi nggak semua tanaman ya, nggak semua tanaman memiliki kelenjar garam. Jadi tanaman-tanaman yang khususnya halofit itu yang memiliki kelenjar garam, Mbak Elsa, seperti itu. Mungkin itu Mbak Fatin dan Mbak Elsa. Terima kasih. Baik, Kadeo dan Mbak Elsa. kemudian pertanyaan Mbak Delis ya. Tadi kan ada HSP. Coba saya share. Maksud Mbak Delis itu bagaimana sih kok HSP itu tiba-tiba ada gitu ya Mbak ya? Iya, Pak. Jadi memang HSP ini berdasarkan dari literatur yang saya baca, bagaimana sih cara pembentukan HSP? Ternyata di dalam tumbuhan ya, di dalam tumbuhan-tumbuhan yang memiliki toleran terhadap panas yang tinggi, itu dia memiliki yang namanya awalnya adalah HSF gitu Pak, bukan HSP ya, awalnya adalah HSF. HSF itu adalah heat shock factor. Jadi ada heat shock faktornya. Jadi ketika ada suhu yang sangat tinggi gitu Mbak Delis, ada suhu yang sangat tinggi ya, maka heat shock factor itu akan aktif Mbak Delis, akan aktif ya. Ini masuk ke dalam biologi sel kita dulu ini. Jadi heat shock factor itu akan aktif dan dia akan menuju ke nukleus. Nah, ketika dia menuju ke nukleus, maka dia akan bergabung dengan DNA seperti itu. Nah, ketika dia bergabung dengan DNA, kan kita tahu ya di dalam pembentukan apa namanya protein fungsional itu kita tahu bahwasanya ketika DNA itu maka akan bertranskripsi ya Mbak Delis ya. Jadi ketika dia bergabung dengan DNA, maka dia akan bertranskripsi membentuk sebuah mRNA HSP namanya, membuat mRNA heat shock protein namanya, jadi seperti di heat shock protein. Nah, kemudian ketika sudah jadi mRNA, nah maka setelah itu dia akan melakukan translasi Mbak Delis. Translasi itu kan penerjemahan, di mana ketika melakukan translasi, maka terjadilah heat shock protein ini, maka terbentuklah heat shock protein ini. Seperti itu Mbak Delis. Jadi melalui proses yang namanya transkripsi dan translasi dahulu, seperti itu. Gimana Mbak Delis? Ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi ada faktornya dulu ya Pak? Ada HSF-nya dulu. Jadi HSF-nya dulu ketika kena heat stress, HSF-nya itu akan aktif. Nah, ketika dia aktif, dia masuk ke nukleus dan menempel di DNA seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Artikelnya Mbak Delis kalau mau lihat. Oh ya, boleh nanti Pak. Bagaimana teman-teman? Waktunya sudah menunjukkan pukul 9.20. Dan mungkin kita akhiri atau bagaimana? Baiknya mungkin kita akhiri saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.20 karena akan ada kuliah selanjutnya. Baik, kami dari kelompok fisiologi stres lingkungan ya, dari yang beranggotakan Leonardo dan Mbak Eva. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Eva.